Well, good evening, everyone. How are you? So, today we will learn how to write an abstract. Mungkin ketika kalian menulis sebuah report of your research atau article kalian, satu bagian yang ada paling atas dari sebuah articles itu adalah abstrak. Jadi, abstrak itu adalah salah satu bagian penting di semua hampir sebagian besar format dari penulisan articles pasti tertera abstrak. Apa sih fungsi dari abstrak itu? Kita akan bahas itu hari ini ya. Oke, kita mulai dari pengertiannya dulu. Apa sih pengertian dari abstrak itu sendiri? Abstrak itu adalah summary of your paper. Nah, ketika kalian kita analogikan seperti ini. Kalian ingin membeli satu buku. Nah, untuk biar nggak kecewa membeli buku itu, kalian akan membaca dulu sinopsis dari buku tersebut kan. Jadi abstrak itu fungsinya seperti sinopsis itu atau gambaran dari apa yang ada di dalam penelitian kalian. Kalau kalian itu berupa artikel penelitian, misal kalian akan publishnya di sebuah jurnal internasional atau jurnal yang high index. Nah, orang yang membaca akan membaca dulu abstrak yang kalian tulis. Jadi dari melihat abstraknya, readers atau pembaca akan mengetahui sebagian besar apa sih isi, metodologi apa yang digunakan, terus hasil apa yang ditemukan dalam penelitian kalian. Jadi abstrak bisa dibilang seperti summing up atau summary of your articles. Nah, abstrak ini juga biasanya berbentuk satu paragraf ya. Tapi ada beberapa abstrak di beberapa artikel itu yang lebih dari satu abstrak. Tapi biasanya abstrak itu tidak lebih dari 300 halaman. 300 kata. Jadi bahkan cenderung banyak yang kurang dari 300 kata itu sendiri. Jadi namanya juga summary ya, harus singkat, padat, dan jelas. Nah, apa sih konten atau isi utama yang harus ada dalam abstrak? The first one is the overall purpose of the study and research problem you investigated. Jadi yang pertama yang harus ada itu adalah apa sih tujuan utama dari penelitian kalian dan masalah apa yang kalian akan teliti dalam articles itu. Dan yang selanjutnya, yang kedua itu adalah the basic design of the study. Jadi harus ada desain dari studinya ini apa, bentuk desainnya apa. Harus desain itu harus disebutkan dalam abstrak itu sendiri. Yang ketiga adalah major findings or trends found as a result of your analysis. Jadi temuannya apa sih? Jadi temuan apa yang kalian temukan dari penelitian kalian? And the last one is a brief summary of your interpretations and conclusion. Jadi ada summing up juga di akhirnya. Jadi berdasarkan apa yang kalian temukan dan interpretasi apa yang bisa kalian hasilkan di sana. Oke. Nah, biasanya abstrak itu bentuknya seperti ini. Sebagian besar kalau kita ngomongin tentang jurnal dalam skup Indonesia, biasanya ada dua bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kalau artikelnya dalam bentuk artikel Indonesia, biasanya bahasa Indonesia disebutkan duluan ya. Jadi ada translate dalam bahasa Indonesia dan ada juga translate dalam bahasa Inggris seperti itu. Oke, biasanya di atasnya si judul dulu, nama authorsnya, misalnya di sini ada 3 authors, saya, Mr. Yudi, dan ada satu Mr. Yoga. Ada affiliationnya, tempatnya, dan ada emailnya juga. Nah, abstrak. Nah, saya di sini di abstrak bahasa Indonesia saya akan mulai dari etnopedagogi, merupakan tren pembelajaran yang mengintegrasikan pembelajaran dan kearifan lokal, termasuk dalam pembelajaran bahasa Inggris. Nah, itu adalah tujuan atau fokus yang akan saya ambil dalam articles ini. Oke. Dalam bahasa Inggrisnya seperti ini. Nah, ini bentuk bahasa Inggrisnya ya.
Ethnopedagogy is integrating the teaching and learning process with local wisdom, including English. Nah, selanjutnya tujuannya. This study aims at analyzing teaching techniques in teaching English for guiding in Prodi Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan and bla bla bla. Nah, selanjutnya saya menjelaskan tentang metodologi penelitian saya. The data are collected through observations and interview to two English lecturer. Nah, selanjutnya seperti yang kita sudah bahas sebelumnya, ada temuan di sini. The results show that there are 7 teaching techniques used by the lecturers. Nah, ini dan seterusnya. Yang terakhir itu adalah summing up-nya. In the implementation, the lecture always integrated to local wisdoms in Bali. Nah, abstrak biasanya ada keywords-nya. Keywords itu adalah kunci, kata kunci dari abstrak itu. Jadi biasanya kata kuncinya berupa variabelnya ya, dan juga fokus dari penelitiannya itu. Misalnya contohnya fokus saya adalah English for Guidance, Ethnopedagogy, dan Teaching Techniques. Itu adalah fokusnya. Oke, seperti itu dalam membuatnya. Saya juga sudah attach satu articles yang berisikan tentang mekanisme pembuatan abstrak yang bisa menjadi tambahan pengetahuan untuk kalian. Oke, ini silakan dibaca lagi dalam bentuk PDF-nya. Saya akan kirimkan bentuk PDF-nya sambil mendengarkan penjelasannya. Dan abstrak tidak harus kalian buat sekarang, tapi kalian bisa reka-reka dulu sekarang bagaimana bentuk abstraknya. Biasanya abstrak itu ditulis di akhir setelah penelitian itu rampung, baru membuat abstrak seperti itu. Oke, tidak dibuat di awal ya, karena ini adalah summing up of your articles. Okay, I think that's all for today.